Hidup tanpa cinta. Ini memang topik yang unik, tapi sangat penting untuk dibahas. Saya akan bermula dari menyampaikan sharing dari seorang wanita yang lumayan bucin, budak cinta. Budak cinta dalam definisi nggak bisa hidup tanpa cinta. Jadi si bucin ini udah putus nih sama cowoknya, tapi belum ikhlas. Dia sharing sama saya, aku gimana bisa hidup ya mas? Aku tuh kayak kehilangan segala-galanya. Hidupku sekarang kayak hitam putih. Gak enak banget, buntu, suram rasanya. Saya gali-gali, apa yang kamu harapkan? Aku butuh seseorang mas, yang bisa aku miliki. Nah, statement ini unik nih. Berarti dia ini bukan butuh cowoknya yang kemarin itu. Dia butuh cinta, butuh somebody. Unik loh statement bahwa aku butuh seseorang untuk aku miliki. Maaf, analisa sederhananya adalah kok kayak nggak bisa hidup sendiri sih gitu loh. Andai kata mbak ini sharing dan mendengar sharing dari orang yang dari embrio jomblo sampai sekarang, mungkin dia akan malu kali bahwa ujiannya nggak seberapa. Ada kan tuh yang fakir asmara sejak embrio ya, yang sejak lahir sampai sekarang belum pernah mengenal cinta, belum pernah memiliki dan dimiliki, itu ada. Nah sekarang kita ke orang-orang bersangkutan yang memang belum pernah pacaran, belum pernah menikah, belum pernah dicintai dan mencintai, nggak tahu cinta tuh kayak apa. Itu ada loh orangnya. Ya nggak usah jauh-jauh, ada satu teman saya yang memang dari dulu ya, selalu minta tolong cariin jodoh, dikenalin, direferensiin, itu ada. Dan saya tahu persis, dia ini belum pernah pacaran sampai detik ini, ya ada gitu loh. Teman-teman gini ya, ternyata hidup tanpa cinta bisa kok gitu loh. Jangan terlalu mengkultuskan, aku galau, aku hampa, mau pindah alam aja. Semenjak putus kayaknya gelap, gak ada harapan lagi, suram hidupku. Aku mau cari pohon toge aja, mau bunuh diri. Bro kakak, nyarinya pohon toge, nyari pohon cabe lah biar greget. Jadi gini, bagi Anda yang sedang merasa kehilangan, merasa gak dicintai, merasa gak dihargai, merasa gak disayangi, merasa gak punya siapa-siapa untuk dimiliki dan memiliki, tolonglah sadar, ada loh orang-orang yang detik ini gak punya siapa-siapa, gak punya cinta, tapi hidup-hidup aja tuh. Sekarang kita bawa ke depan. Andai pun Anda memiliki seseorang saling mencintai lalu menikah. Lihat deh, 5 tahun pernikahan, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun pernikahan. Nanti Anda akan menyadari cinta itu pudar kok. Erotika asmara akan pudar. Saya ini mendengarkan curhatan tentang pernikahan udah luar biasa banyak. Dan faktanya cinta itu bisa pudar, bisa hilang. Saldonya bisa 0 bahkan minus, akhirnya saling membenci. Tidur punggung-punggungan, di rumah katanya sih suami istri tapi udah gak sapa menyapa. Anak-anak melihat orang tuanya dingin. Jadi apa yang Anda harap-harapkan untuk hidup dalam cinta, ujung-ujungnya cinta ini juga akan hilang, akan pudar kok gitu loh. Terlalu mengharapkan sesuatu, yaitu cinta, yang mana cinta itu nanti juga akan pudar. Jadi yang kita harapkan ini fana. Jadi gini, tujuan saya membuat video ini adalah, maaf ya, saya terlalu tegas. Jangan terlalu lemah lah. Hidup tanpa cinta masih bisa hidup kok. Hidup tanpa cinta bisa kok. Jangan mensyaratkan bahwa hidup tuh harus ada cinta. Kalau Anda jalan-jalan ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat umum, ketika Anda nunggu di halte, ketika Anda ada di kereta, di bus, di pesawat, ketika Anda naik taksi online, perhatikan deh penumpang-penumpangnya, orang-orang yang lewat di tempat umum yang Anda nongkrong itu. Lihat deh, Anda pikir mereka orang-orang bahagia semua? Anda pikir mereka orang-orang yang penuh cinta detik ini? Tidak. Cuma bedanya mereka tuh bergerak. Walaupun hampa hati, gak punya cinta tapi bergerak gitu loh. Nah karena bergerak ketolong. Kita jangan sampai udahlah gak ada cinta, gak ada rasa disayangi, gak ada seseorang yang menyayangi kita, gak ada seseorang yang kita miliki dan memiliki kita. Ditambah pula mager, malas gerak, rebahan doang. Ya makin parah. Ditambah lagi Anda lagi fakir asmara malah nongkrong sama orang-orang yang sedang putus asa tentang cinta.
Wah, ini nanti galau kuadrat. Kita dilarang ngumpul sama orang-orang yang sesama galau tentang cinta. Makin parah. Hidup tanpa cinta bisa kok. Sebagai contoh, single mom. Banyak single mom yang curhat sama saya. Mas, sekarang bagi saya itu yang penting bisa nyari duit untuk anak-anak sekolah, untuk kebutuhan anak-anak. Udah gak mikirin yang namanya laki-laki. Udah gak butuh laki-laki. Udah gak butuh cinta-cintaan lah, udah lewat masa-masa itu. Sekarang butuh uang, Mas. Harus bertanggung jawab kepada anak. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang setelah menduda atau menjanda tahan lama, gak kawin-kawin lagi, gak mendekati lawan jenis lagi. Ya secara alamiah naluriah butuh. Tapi mereka bisa loh hidup tanpa cinta sementara ini. Bisa. Sangat bisa. Anda jangan salah paham ya, bukan berarti sharing ini memotivasi Anda untuk tidak mencari pasangan hidup. Perlu pasangan hidup, tapi jangan dikultuskan. Anda mencari, berikhtiar, berjuang mencari pasangan hidup. Tapi selagi belum dapat, jangan menghakimi keadaan. Oh, aku gak pantas dicintai. Aku kayaknya gak punya jodoh. Hidupku hampa. Jangan menghakimi keadaan yang belum berhasil gitu. Tujuan video ini adalah agar mengurangi jumlah orang yang maaf ya bunuh diri karena cinta, karena kehilangan cinta, orang-orang yang merasa nggak berharga lagi karena ketiadaan cinta, nggak worth it gitu loh. Rasa berhargamu, rasa berartimu sama sekali tidak ditentukan oleh Anda punya seseorang atau tidak. Rasa berhargamu, rasa berartimu sama sekali tidak ditentukan oleh Anda punya kekasih atau tidak. Maaf, ini contohnya ekstrim. Mother Teresa. Beliau ini kan maaf ya nggak punya suami, nggak punya pasangan hidup. Tapi hidupnya sangat berarti. Orang-orang yang hidupnya untuk kemanusiaan. Pelayanan kepada banyak orang. Ya mungkin dia sendiri tidak punya pasangan, tidak punya cinta asmara lawan jenis, nggak punya kekasih. Tapi dia dicintai. Dia diinginkan banyak orang. Dia dibutuhkan, dia dihargai, dia dihormati. Jadi jangan disangkut pautkan keberhargaan dirimu dengan ada dan tidak adanya cinta yang engkau miliki sekarang. Nggak ada hubungannya dong. Contoh lagi, banyak orang baik yang kemudian dihianati. Apakah dengan peristiwa pengkhianatan ini terus rasa berharganya menjadi hilang statusnya? Dia tetap orang baik. Hanya saja orang-orang yang meninggalkan dia ini yang menyia-nyiakan tidak tahu betapa berharganya dia. Jadi jangan dikait-kaitkan peristiwa ditinggalkan, dihianati, disia-siakan dengan status keberhargaan diri seseorang. Nggak ada hubungan dong. Anda tetap berharga ketika Anda dihianati. Anda tetap berarti ketika Anda disia-siakan. Anda tetap berlian. Anda tetap keindahan di dunia ini. Jangan terlalu lemah lah. Kehilangan cinta terus kayak kehilangan segalanya. Detik ini ada jutaan orang hidup tanpa cinta. Hidup-hidup aja tuh. Yuk, kita satu frekuensi bahwa boleh hidup kok tanpa cinta. Jangan sampai gara-gara lagi gak punya cinta kayak gak boleh hidup. Seolah-olah cinta tuh kayak surat izin hidup. Ada cinta baru boleh hidup. Gak gitu dong. Banyak orang fakir asmara hidup-hidup aja tuh. Udah 5 pemilu fakir asmaranya. Sudah 5 pemilu, 4 Asian Games jomblonya. Aman-aman aja tuh, hidup-hidup aja tuh. Kerja-kerja aja tuh dia, survive tuh. Gak ngaruh. Demikian ya. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.